Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kelas statistik industri 1 kembali. Masih terkait probabilitas atau peluang ya. Nah, hari ini kita akan bahas kaidah penggandaan dan kaidah bias. Ya, kaidah penggandaan kapan dapat terjadi? Kaidah penggandaan terjadi ketika kejadian A dan B merupakan kejadian sekaligus. Ya, kemudian kejadian B itu terjadi setelah kejadian A. Gitu ya. Ini persamaannya. Peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Gitu ya. Nah, contoh kasusnya adalah peluang untuk mendapatkan sikring rusak pada pengambilan pertama itu adalah 1/4 dan peluang mendapatkan sikring rusak pengambilan kedua itu adalah 4/19. Nah, kejadian dapat sikring rusak pada saat pengambilan kedua itu adalah terjadi ketika pengambilan pertama sikring rusak itu terjadi. Gitu ya. Sehingga peluang mendapatkan sikring rusak pada pengambilan pertama dan kedua sama dengan 1/4 dikali 4/19. Ya, jadi peluang kejadian A dikali peluang kejadian mendapat sikring kedua setelah kejadian mendapat sikring pertama rusak. Gitu ya. Jadi 1/4 dikali 4/9 sama dengan 1/19. Kemudian kaidah bias. Kaidah bias merupakan sekatan dari ruang contoh. Ya. Nah, nilai K-nya itu adalah nilai kejadian yang terjadi pada pada peluang yang dalam sampel yang kita amati, gitu ya. Nah, ini adalah peluang kejadian B kesekian setelah kejadian A terjadi. Ya, sama dengan peluang, persamaannya adalah peluang kejadian B kesekian dikali peluang A setelah kejadian B kesekian terjadi. Oke, contoh kasusnya. 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih adalah 0,4. Peluang Pak Budi terpilih adalah 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih 0,5. Seandainya Pak Andi terpilih, kenaikan iuran anggota adalah 0,5. Pak Budi dan Pak Dedi berturut-turut 0,3 dan 0,4. Peluang untuk kenaikan iuran anggotanya. Berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Perhatikan ya, kejadian kenaikan iuran anggota 0,5, 0,3, dan 0,4 itu terjadi setelah Pak Andi terpilih, atau Pak Budi terpilih, atau Pak Dedi terpilih. Sehingga kejadian A adalah iuran anggota dinaikkan. Kejadian B-nya, B1-nya adalah kejadian Pak Andi terpilih, B2-nya Pak Budi terpilih, B3-nya adalah Pak Dedi terpilih. Ya, kejadian A terjadi setelah kejadian B terjadi. Namun pertanyaannya adalah berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran? Justru pertanyaannya adalah berapa peluang B terjadi setelah A terjadi, ya kan? Nah, maka kita gunakan persamaannya kaidah bias, ya kan? Tadi ini peluang kejadian Pak Andi terpilih B1 setelah kejadian iuran naik.
ya kan? Maka persamaannya adalah peluang Pak Andi terpilih dikali, ini adalah kaidah penggandaan, dikali peluang iuran naik setelah Pak Andi terpilih. Dibagi itu adalah semua peluang dari kejadian yang mungkin terjadi pada sampel yang kita amati, gitu ya. Nah, sehingga perhitungannya itu Pak Andi terpilih dikali peluang naik iuran setelah Pak Andi terpilih. 0,4 dikali 0,5. Peluang Pak Dedi terpilih, tadi dia. Pak Budi terpilih, dikali peluang kenaikan iurannya setelah Pak Budi terpilih. Kemudian peluang Pak Dedi terpilih dikali peluang naik iuran Pak D setelah Pak Dedi terpilih. Oke, nah ini adalah yang ditanyakan, peluang Pak Andi terpilih setelah kenaikan iuran, ya kan? Kaidah Bayesnya tadi. Maka perhitungannya menjadi peluang Pak Andi terpilih dan dikali peluang kenaikan iuran setelah Pak Andi terpilih. 0,2 dibagi total dari keseluruhan peluang ini. Nah, sehingga hasilnya 0,43. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa prinsip menghitung peluang ya terkait dengan kombinasi, permutasi. Nah, saya rasa ini kan kalian sudah dapat pada saat SMA. Bisa kalian baca sekilas untuk memahami faktorial. Ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi faktorial itu adalah tanda seru ini adalah faktorial kan. Ya, kalau 9 faktorial itu berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, kemudian ada soal 2 latihan soal yang silahkan kalian kerjakan seperti biasa. Karena ini ada 2 soal, saya beri kesempatan untuk 10 penjawab tercepat yang benar untuk mendapatkan nilai tambahan. Jawabannya via japri ke saya ya. Yang sudah berhasil menjawab pertanyaan pertama, tidak boleh menjawab pertanyaan yang kedua. Kita beri kesempatan untuk yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kemudian jangan lupa untuk isi Google Form untuk presensi hari ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.